Ustadz lagi. Nama lokasinya ini di Fethiye Jami. Mirip-mirip ya, Fatih sama Fethi. Fethi artinya apa, Ustadz? Fethi sama. Dulu awal-awalnya kan Pamakaristos Church. Ah. Diajar oleh Ustazah Anissa Nasiro ya, orang Maroko yang bersuami orang Spanyol yang kalau nggak salah sudah 30 tahun ya masuk Islam. Benar. Dan beliau mendedikasikan dirinya untuk mengajar adik-adik kita pengungsi dari Syria. Masya Allah, mereka ini tidak hanya bisa belajar menghafal Quran, tapi boleh coba mau tes hadis silakan. Dan Bapak Ari yang mencontohkan. Gurunya ini nggak mau digaji. Masya Allah. Dia nggak mau digaji, dia bilang pendapatan saya sudah cukup dari suami saya. Jadi kalau ada apa-apa tinggal support yang kurang aja di sekolah ini, gitu kan. Dan ini dari pengungsi sama anak-anak jalanan gitu yang ada di sekitaran Turki. Diproyeksikan suatu saat nanti jika konflik sudah usai, pastikan Syria akan butuh anak-anak pejuang-pejuang baru dengan intelijensia dan juga pendidikan yang bagus yang mungkin nggak bisa didapatkan pada saat mereka masih di Syria. Jadi ketika usai mereka balik, mereka siapa tahu akan jadi pemimpin masa depannya. Insya Allah. Ya, anak-anak ini didekatkan kepada Al-Quran. Jadi dan kedekatan dengan Al-Quran itulah yang membuat mereka ini koneksinya dengan negaranya, dengan orang tuanya, dengan apapun itu jadi luar biasa. Dan ini anak-anak dari Ardu Syam, Ardu Mubarakah, tanah Syam ya, tanah yang paling berkah. Jadi di tanah Syam ini adalah mestinya para muslimin itu meletakkan hatinya di tanah Syam. Karena ini bisa dibilang akhir zaman nanti semua yang berada di sana akan selamat. Dan yang pastinya juga mereka ini adalah dari daerah konflik itu. Kita kalau berada di sana di daerah ribat jatuhnya, itu kita seperti memiliki pahala berjihad gitu ya. Karena kita tidak mampu ke sana, mereka ada di sini. Insya Allah mudah-mudahan nggak jauh beda pahalanya. Ini anak-anak mereka dalam keadaan terusir. Ya, mudah-mudahan keberkahan ini terus bisa kita salurkan ke teman-teman semua yang menyaksikannya, bahwa anak-anak Syam itu adalah justru yang dispesialkan oleh Allah Subhanahu wa taala, memiliki akhlak yang baik, adab yang baik. Kalau sampai anak-anak Syam itu akhlak dan adabnya buruk, maka nggak tahu lagi di luarannya seperti apa. Inilah kelebihannya. Udah baik, pinter, cantik-cantik coba. Ya Qamarun, Qamarun sinnan nabi, Qamarun wajah min sinnan nabi, wajamil teman-teman. Ini kali ini kita adik-adik kita dari Syria. Ini udah lebih gede lagi umurnya. Mereka mempersembahkan kita, ini udah kesempat ya. Mereka mau present sama kita nasyid. Ini dia lagi nasyid. Ada yang, tapi kebanyakan ada dua yang yatimnya karena ayahnya meninggal karena sakit. Ada satu yang ayahnya meninggal karena perang. Satu lagi karena waktu mengungsi di sini. Ini relatif ayahnya masih di penjaranya Asad sampai sekarang. Disiksa dan nggak tahu hidup apa mati. Dia nggak bisa tahu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Alhamdulillah. Ya, di Dimas mau ajak bermain teman-teman. Permainan kita adalah menyambung ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Istamiru. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
Bismillahirrahmanirrahim. Liilafi Quraisyin. إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Ahsantum. Teman, ini kondisi dari adik-adik kita yang berasal dari Syria, dan mereka ini yang sudah kelas 3, kelas 4. Kita mau tanya sedikit mengenai apa yang mereka ketahui mengenai negaranya. Mereka alami. Nah, yang kita belum tahu ya, kita belum tanya tahu sama mereka. Ini jadi ada berbagai latar belakang dari keluarga mereka sendiri. Mungkin kita tanya satu persatu. Kita juga di sini bukan untuk mengingatkan mereka atas apa yang mereka terjadi, tapi ini terlebih untuk menjadi pengetahuan bagi kita di Indonesia khususnya yang memang tidak tahu sebetulnya apa sih yang mereka alami, sebetulnya apa sih juga yang harus kita lakukan terhadap mereka gitu dengan kondisi mereka menjadi korban perang. Kenapa kita jauh-jauh ke sini? Karena bangsa Tanah Syam ini adalah khusus dan spesial yang langsung diberikan Allah, yang dipastikan bahwa keagungan mereka sendiri orangnya diberikan orang-orang yang beradab, orang-orang yang berakhlak mulia. Nah, sekarang mereka ini jauh dari negaranya, remote. Nah, tugas yang mereka yang ketika mendapati bangsa-bangsa Syria ini ada di negaranya, tugasnya adalah mengkonekkan kembali kepada Al-Quran. Dan kita ini jauh nggak ada hubungannya sama itu. Tugas kita memastikan itu, gitu. Kita mau lihat bagaimana kita tuh pengen jadi bagian ini, gitu, bagian dari janji Allah. Ya, apa sih yang bisa kita punyain selain kita mengambil peran di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kif halukum? ما اسمك؟ راتب. كيف حالك؟ فضل itu. Oke. Fadol. Bisa, Pak. Silakan Bapak tanya. Kamu berasal dari mana? حلب. Halab. Aleppo. Oh, Aleppo. Terus keluarganya masih di sana? Orang papa mama di mana? Di sana apa di sini? لا أبوي في الحبس. Kapan terakhir ketemu sama ayah? ما بعرف. Udah nggak ingat. Kita semua di Indonesia mencintai kalian karena Allah. وأنا حايدة. Makanya sekarang kita semua kesini untuk mengunjungi kalian semua, untuk bisa melihat kalian tersenyum kembali. Ya, tadi kita baru bertanya-tanya sedikit sama Rotib tentang beliau, khususnya tentang keluarganya, yang ayahnya menurut cerita dari beliau masih ditahan di penjaranya rezim Assad. Terus sejak ayahnya ditangkap, dia itu sama keluarganya melarikan diri ke Turki, dan yang bikin kita tersentuh adalah dia pengen menjadi pilot untuk bisa menolong atau membahagiakan umat manusia. Masya Allah, mulia sekali cita-citanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. So ismi? Ayah. Ayah. Nah, sekarang kita lagi bersama dengan Ayah. Nah, ini salah satu pengungsi dari Aleppo ya. Ayah, how old are you? Umurnya berapa? 10. Ayah ini 10 tahun. Ayah ini sudah tinggal di Turki selama 6 tahun. Berarti pindah dari Aleppo ke sini saat usianya 4 tahun ya. Berapa bersaudara? 6 شباب و3 بنات. Oh, 9 bersaudara. Ayah yang ke? Ayo rekaman. آخر واحد. Akhir pas. Oh, bungsu. Oh, ayah ini ada anak paling bungsu. Cita-cita kamu apa? دكتورة أطفال. Ada? دكتورة أطفال. Jadi dokter anak. Jadi dokter anak. Ayah ini pengen banget jadi dokter anak. Kenapa kamu pengen jadi dokter anak? لكي أساعد الأطفال. Supaya saya bisa nolongin anak-anak. Masya Allah.
Kita mau main-main suara binatang. Kita mau main-main. Oke, sekarang kita mau ini tahu sini aja. Kita mau main-main. Ulang ya. Kembangnya gimana? Susut saja. Ayu saut saja. Ahsantum. Ahsantum. Benar ya. Nggak ada toke. Nggak ada toke. Iya iya. Benar. Ahsantum. Apa tuh? Kela. Oh, kela. Lihat Dun. Mirip katanya. Harimau karena harimau. Anissa Nasiro, kita mau tanya, apa sih yang membuat Ustazah atau Anissa mau mengajar anak-anak di sini? لأنه الحياة يعني صعبة. أنا عشت هذا الوضع. أنا لم أكن أقدر أدفع مصاريف لأولادي. لهذا أنا يعني رأيت أهل يعني يريدون أن يعلمون أولادهم لكن لم يكن عندهم نقود للتعليم. لهذا أنا قلت سأفتح مدرسة مجانية لا أخذ منهم ولا قرش إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. تعليم القرآن شيء يعني يجب أن لا ننسى تعليمه للأطفال. في تركيا أطفالنا يذهبون إلى المدارس التركية. إذا لن نعلمهم اللغة العربية والقرآن سيضيعون، يعني سيبقوا بدون تعليم القرآن. اللغة العربية هي لغة القرآن ويجب أن لا ننساها. جزاكم الله خيرا شعب إندونيسيا. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haula. Adalah maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya daripada masjidil haram kepada masjidil aqsa yang telah diberkahi. Andaikan sekelilingnya saja diberkahi, apalagi masjidil aqsanya. Saat kita membantu saudara-saudara kita yang ada di Syam, kita mengajarkan pada mereka Al-Quran, mengkonekkan mereka dengan Al-Quran. Inilah hal yang paling mulia yang mampu kita lakukan pada Ardus Syam, pada orang-orang yang tinggal di sana atau yang terusir dari sana. Kita berusaha untuk mengembalikan mereka, menghubungkan mereka dengan Al-Quran, mengajarkan pada mereka tentang ayat-ayat Allah, agar ketika mereka kembali pada tanah yang mubarakah itu, maka tersambunglah tanah dan ahlinya. Maka tersambunglah keberkahan demi keberkahan, dan masa depan Islam yang luar biasa akan kita songsong dari sana. Maka teman-teman sekalian, sisakan sebagian besar hati kita untuk Baitul Maqdis, untuk mereka yang ada di tanah-tanah yang diberkahi. Kenapa? Karena disitulah nanti kita akan bercerita tentang keagungan dan kejayaan Islam. Maka ketika kita membantu mereka, sejatinya kita sedang menjelaskan posisi diri kita sendiri. Berada di manakah kita di saat fitnah ini terjadi? Apakah kita termasuk yang mempertahankan kemuliaan tanah Syam dengan cara kita?
dengan mendidik orang-orangnya, dengan memberikan kemudahan pada orang-orangnya, ataukah kita termasuk yang abai dan banyak alasan? Karena itu kita mengundang teman-teman sekalian untuk memberikan kontribusi yang terbaik. Apa kontribusi yang terbaik? Edukasi tentang Baitul Maqdis. Apalagi memberikan kepada mereka bantuan-bantuan yang mampu kita lakukan. Berupa doakah? Ataukah berupa sumbangan-sumbangan, donasi-donasi, ataupun apapun yang kita mampu, asal kita bisa menjelaskan posisi kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.